Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Ega Via Viola dengan NPM A1M022010. Di video kali ini aku akan membahas tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20 dengan mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Berikut penjelasannya. Latar belakang munculnya filsafat. Sudah sejak awal sejarah, ternyata sikap iman penuh takwa itu tidak menahan manusia menggunakan akal budi dan pikirannya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di balik segala kenyataan. Proses mencari tahu itu menghasilkan kesadaran yang disebut pencerahan. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dulu memikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Kemudian jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafati. Kalau ilmu diibaratkan sebagai sebuah pohon yang memiliki berbagai cabang pemikiran, rantai pemahaman, serta buah solusi, maka filsafat adalah tanah dasar tempat pohon tersebut berpijak dan tumbuh. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang berperadaban lain kala itu, seperti Babilonia, Israel, atau Mesir. Jawabannya sederhana. Karena di Yunani tidak seperti di daerah lain, tidak ada kasta pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Filsafat Yunani kembali muncul pada masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 Masehi. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergejolak. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? Yang pertama ada perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Puja Wijatna, periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Eropa. Yang kedua, ada perkembangan filsafat pendidikan. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20? Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu berikutnya ada mazhab-mazhab pendidikan. Yang pertama, mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas, akhir, dan roh, bukan materi, bukan fisik. Tentang teori pengetahuan, idealisme mengemukakan pandangan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanya merupakan tiruan belaka. Yang kedua, mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualisme. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Terakhir, ada mazhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme ini adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Cabang materialisme yang banyak diperhatikan dan menjadi landasan berpikir adalah positivisme. Menurut positivisme, kalau sesuatu itu memang ada, maka adanya itu adalah jumlahnya. Jumlah itu dapat diukur. Pesan Socrates untuk siswa dan politisi. Analisis kami menunjukkan bahwa diri Anda adalah apa yang Anda lakukan dan kerja keras Anda. Pertimbangkan baik-baik apabila Anda mengikuti analisis kami dan mengerti, maka Anda akan merubah jalan Anda. Barang siapa yang tahu itu benar atau baik, pastinya akan melakukan hal yang benar dan baik. Oke teman-teman, sampai sini dulu penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.